Jadi aku cuma nyambut. Aku nggak ketemu. Aku ke atas. Ngobrolnya sama mamahnya dia. Aku nggak ketemu karena kita merencanakan itu. Jangan. Bahkan sampai akad aja. Waktu akad dia bilang aku nggak mau duduk saat kamu akad. Aku nggak mau duduk sebelah kamu. Aku mau duduk sebelah kamu saat kita udah sah. Aku yang ngobrol banyak tuh sama dia karena aku nanamin ke dia. Kalau kamu mau nikah sama aku nggak mau kalau kamu mencintai aku itu lebih daripada cintamu lebih besar, tapi kamu tidak mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Pokoknya kamu harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada aku. Allah, Rasulnya, baru aku, jangan aku dulu. Kebanyakan wanita itu cintanya sama cowoknya. Nanti kalau cowoknya jadi brengsek, hilang rasanya. Kalau kamu cinta sama Allah dan Rasulnya, mau aku nanti lagi mengecewakan, kamu tetap bakal rumah tangga kita bakal fine aja. Nah, kita sekarang ngobrolin tentang Namira juga nih. Nah, kita mulai Namira. Namira ada kepikiran taruh nikah tuh, muda nggak? Gitu. Iya, dulu pernah ada yang emang pengen nikah muda? Pernah ada yang taruh sama kamu nggak sebelumnya? Iya. Nyoba gitu deketin kamu gitu ada? Ada, tapi udah. Berapa orang? Maksudnya nggak dihitung berapa orang. Maksudnya ada lah. Satu. Itu juga sama ta'aruf juga, ngajakin ta'aruf langsung? Enggak sih kalau ta'aruf, cuman memang mau ngajak nikah. Tapi batal. Nah, sekarang pengen tahu ketemunya di mana nih? Yang menemukan. Ketemunya pertama kali ketemu ya di rumahnya dia. Kalau ketemu Iya, pertama kali ketemu. Kalau bisa jauh diceritain katanya. tuh kayak orang tuh ini kayak bohong, bikin kayak gitu, bohong, kayak kayak bohong. Nggak apa-apa, ceritain aja. Soalnya tuh aku kalau cerita sendiri tuh kayak ini kok ceritaku bohong banget ya gitu. Jadi kayak drama banget sih. Kadang kita juga suka cerita tentang cerita kita kayak kok kita bohong banget sih ceritanya kayak gitu. Aneh banget ya. Aneh banget gitu. Jadi kalau disuruh kayak cerita mengada-ada gitu. Pokoknya tuh aku sama dia, aku chat dia tuh assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus dia balas, "Waalaikumsalam. Kamu Bandung?" Iya. Terus akhirnya, aku nggak read, aku nggak balas lagi setengah tahun. Udah lama. Aku mager karena dia umurnya 19 tahun. Aku pengen nikah. Enggak, waktu itu masih 18. Enggak 19. 18. Iya, 18 kan sama belum bayar. Jadi awalnya dari explore Instagram. Kenapa pilih Namira dulu? Cantik. Makanya emang kalau pria mata, wanita kuping. Nah itu udah kuping. Pendengaran. Kalau laki Enggak, kita juga mata loh. Oh, kamu ngeliat aku keren. Aku kayak itu lagi sakit mata. Karena karisma aku apa gimana? Enggak ada, dia tergantung Cela. Ya zaman dulu. Jadi, mulai. Sama banget nih. Nanti jaraknya akan begini juga sama gitu ya, lihat aja. Nah keriput-keriputnya sama dan kayak gitu juga. Jadi gini, awalnya lihat di explore ya kan. Cakep nih gitu. Kalau lelaki tertarik dengan kecantikan itu lumrah, udah ditulis di Quran juga ditulis, maksudnya ya memang itu wajar. Ketemu di antara explore itu kenapa kepilih Namira gitu kan. Nah, terus foto yang mana? Nanti kita kasih tahu juga ya, foto yang mana sampai akhirnya Oh iya, dia ngebuka sampai kamu tergerak hatinya untuk nge-DM Namira. Aku juga belum tahu sih. Foto yang yang pakai jas yang nggak paling suka. Yang pertama kali lihat. Iya. Oh iya. Pakai jas. Waktu saat itu kamu udah pernah nge-DM berapa orang? Waktu itu? Nggak tahu, lupa. Tapi sebenarnya coba pasti. Iya. Kan namanya nyari jodoh. Oke. Tapi ya gitu, aku tuh orangnya tuh aslinya jual mahal. Kayak dia pun aku cuma assalamualaikumin, setelah itu nggak aku balas setengah tahun. Jadi aku nggak mau yang chatting gitu, aku nggak mau. Nah terus? Karena aku memang nggak mau yang basa-basi, udah makan belum? Nggak mau aku, kayak kalau mau nikah ayo, kalau nggak usah sama aku gitu. Aku nggak mau berhubungan gitu. Apalagi ketemu-ketemuan gitu, aku nggak pernah ketemuan sama cewek yang yuk ketemu kita makan nonton. Enggak lah. Itu emang kamu dari dunia gitu atau semenjak Enggak, kamu semenjak Islam aja. Semenjak Islam terus kayak ya tau lah kayak gimana-gimananya, terus aku pengennya ibadah aja. Kalau misalkan intensinya di hal yang lain kayak harus makan dan lain-lain, pengen ibadah kok malah
malah sana gitu kan. Kalian lagi ngingetin makan mulu, pas lagi akhirnya nggak jadi, katanya mati nggak bakal makan, nggak ada yang ngingetin. Jomblo kesian tuh kurus-kurus, kenapa nggak ada yang ngingetin. Abis itu setengah tahun. Nah ini kayak setengah tahun ceritanya. Aku aja yang cerita. Jadi waktu itu kenalnya tuh udah lama sebenarnya. Bukan kenal sih, tahu-tahuan. Ada yang DM. Jadi abis setelah itu langsung pada saling kepoin masing-masing pasti. Lupa. Aku lupa namanya siapa. Dia namanya siapa aku lupa. Jadi waktu itu aku kira tuh mau nge-endorse, karena kan biasanya kan kalau followersnya banyak, apa dia pemain sinetron, apa dia apa, kayaknya dia mau nge-endorse aku. Makanya aku jawab kan, nanya tinggal di Bandung. Iya, akhirnya nggak dibalas lagi kan. Ya udah kan lama kan, setengah tahun, terus nge-DM lagi tiba-tiba. Assalamualaikum lagi. Dari situ, dari mulai Agustus. Yang nge-DM-nya lagi, aku ceritain nggak? Nge-DM-nya lagi, iya assalamualaikum. Terus iya, kenapanya gitu loh kok nge-DM lagi gitu. Nggak usah lah. Kenapa? Dia udah penasaran. Karena masa lalu biarlah berlalu. Masa lalunya dia soalnya. Aku kan batal menikah waktu itu. Oh, temannya yang bukan. Kenapa tiba tahu kalau batal? Karena kan aku itu yang kayang itu. Iya. Karena lagi baca buku malam-malam, lagi baca buku terus kayak ingat kalau tiba-tiba ini dibilangin bohong silahkan, tapi aku bener-bener aku lagi baca buku terus keinget, entah mungkin aku pernah lihat dia sekelibat atau kayak gimana, tapi aku keinget kok ada orang ini ya, ini siapa ya, keinget dia, tapi aku lupa dia gitu, tapi keinget ada dia gitu, loh kok orang ini mau nikah gitu. Waktu baca buku tiba-tiba lagi nggak pegang HP, lagi nggak pegang Instagram, dan aku juga udah lupa sama dia. Itu buku apa? Lagi baca sirah Rasulullah kayaknya. Lagi baca ini. Aku lagi baca gitu kan. Baca ya kayaknya sirah Rasulullah itu. Iya. Dia baca terus tiba-tiba keinget kok ada orang ini ya. Terus aku tutup bukunya. Siapa ya itu ya? Siapa? Kok dia mau nikah? Loh, ini ingatan dari mana? Ingatan dari mana? Kok dia mau nikah? Kok dia mau nikah? Ada feeling mau nikah tuh padahal lewat aja atau lewat. Jadi aku inget kalau dia mau nikah. Enggak, tapi orang ini, tapi aku nggak tahu orangnya siapa. Emang tapi di post di IG mau nikah? Aku iya, karena waktu itu kan tunangan. Oh, berarti mungkin secara nggak sengaja ke scroll lewat. Mungkin. Tapi aku nggak tahu. Aku ingetnya dia mau akad. Nah, aku ingetnya dia mau akad gitu. Aku kok dia mau akad? Siapa ini gitu? Siapa ya? Nah, akhirnya aku penasaran banget buka Instagram. Siapa sih yang aku inget? Aku scroll. Kayak scroll terus lama di explore. Lah ini dia. Aku scroll mana ya? Ada nggak foto dia mau nikah? Kalau aku keinget dia mau nikah, waktu aku scroll nggak ada foto dia mau nikah. Ya, itu aku penasaran padahal udah-udahan. Loh, kok dia? Aku terus tahu dari mana kalau dia mau nikah kalau nggak ada foto? Pernah di post ya mau nikah? Pernah, tapi udah. Jadi dia tuh Mas Fano tuh ngechat waktu pas aku tuh udah batal. Udah batal, jadi udah beres. Udah, kamu mau nikah ya? Habis itu baru panjang-panjang, baru ngomong aku mau gimana. Terus kan aku mikirnya kan posisi keluarga aku waktu itu kan masih sedih. Bukan sedih sih, masih trauma. Jadi kayak, loh ini laki-laki macam apa ini yang akan datang gitu kan. Aku kan mikirnya dengan style yang kayak gini, bercanda iseng kali ya kan. Aku mikirnya ini iseng-iseng. Terus dia langsung bilang, aku mau ketemu orang tua kamu bla 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 bla. Tapi kita ngobrol dulu karena dia juga pengennya tuh kayak punya syarat-syarat untuk menjadi istri gitu. Jadi dia tuh minta aku untuk kalau misalnya mau nikah itu ada buku, aku harus mengenal Rasulullah juga. Oh, jadi kamu kayak dikasih referensi buku, kamu harus baca bukunya dulu. Kayak gitu. aku pengen kamu juga kenal Rasulullah juga. Jadi kayak, dan aku pun seneng soalnya aku butuh itu. Suami yang seperti itu gitu. Jadi kayak apalagi kan aku tuh emang pengen hijrah, maksudnya pengen dibimbing gitu kan. Jadi kayak pas ada laki-laki yang kayak Mas Fano itu ya udah akhirnya. Terus pas waktu itu sempat diajalin Al-Fatihah yang bikin aku pengen ya udah aku yakin. Padahal mualaf ya kan kayak ajarin yuk baca Al-Fatihah gitu misalnya. Terus telepon kan itu, terus langsung diajarin bla-bla, terus aku kayak keren banget gitu. Masya Allah gitu kan. Abis dari situ langsung tahajudnya dikuatin. Aku tuh bener-bener tahajudnya aku kuatin. Ya Allah gimana gini. Terus karena kan minta dilembutin juga hati orang tua kalau misalnya emang benar dia jodoh aku kan banyak berdoa. Karena kita juga sebisa mungkin udah kita jangan chat. Nyampe kayak sholat tobat karena kita chatting nih gitu. Kalau misalnya kita udah, tapi selalu ngingetin gitu. Kayaknya kita terlalu sering deh ngobrol. Gimana kalau kita ngobrolnya? Tapi kan kita harus ngobrol karena ngurusin nikah.
dua keluarga yang aku nggak kenal harus lewat dia. Itu berapa kali ketemu? 3 itu pas akad. Jadi pertama kali 3 ketemu. kali itu udah akad. Iya. Berarti Jadi pertama kali ketemu banget setelah ngobrol di chat Aku pertama kali seminggu ketemu, setelah chat nggak sih? ya Seminggu aku rumah setelah. dia. Bulan apa tuh? ke Bandung berarti. Ke Bandung. Agustus. Ke Bandung sendirian naik mobil, datengin mamahnya dia. Terus Sendiri banget nggak ada temen? nggak ada, ke rumah dia belum sendiri. Ke rumahnya, tapi dari, Dari Semarang dari ke Semarangnya Dari Semarang teman. ada, sama ada apa namanya, ada asistenku lah, temanku gitu. Tapi dia nunggu di hotel, aku ke rumahnya dia sendiri. Minta ke orang tuanya dia buat nikahin dia. Terus bundanya juga welcome. Alhamdulillahnya, terus langsung dikenalin sama keluarga besarnya, sama Umi, sama Abah, yangnya dia dikenalin, sama kakang-kakangnya dikenalin semua, sama om-om ya, kakang tuh om kan, Iya. sama om-omnya dia. Terus besoknya lagi bulan depannya aku ajak keluarga besarku, bukan keluarga besar, keluarga kecil. Berarti Septembernya aku ajak keluarga Mama dan lain-lain. Mama, mama yang papa, lain buat datang melamar. Jadi Jadi- dia. Abis itu ketemu ketiga Akad nikah. akad. Nah, Berarti yang pertemuan pertama itu emang Namira juga udah bilang sama orang tua udah bahwa ada yang ini mau datang. Mau datang mau ajak nikah. Mau ngajak nikah dan akhirnya harus chat juga ya karena harus chat juga. karena harus ngurusin pernikahan yang aku belum kenal semua sama sana, dia belum kenal semua sama sini, mau nggak mau harus Jadi nyambung. asing apa asing ngobrol ketemu Iya. kayak ngomongin nikah kan? Iya, Jadi- gitu. Tapi itu seru loh jadinya maksudnya. Iya. Banyak misterius. Iya. Tapi aku ngebayang gini, maksudnya kan aku juga jujurnya pas waktu itu kita sempat pacaran lah walaupun kita sebentar. Kalau dulu persepsi pacaran itu adalah karena pengen tahu lebih dekat, Iya. pengen tahu dia tuh sukanya apa sih, dia ini apa segala macam. Pas gua dateng gitu dari karisma Allah. keluarga gitu ya. Ini berdua dulu. Oh iya iya. Nah, terus kan pasti Vano udah pernah punya pengalaman kan. Dulu kan misalnya ada sempat pacaran atau apa. Nah, ketika sama Namira tuh nggak ada keinginan banget, maksudnya adalah apa? Dulu deh kangen atau apa? Atau sama sekali nggak ada keinginan itu? Ada. Diusahakan tidak. Kalau keinginan ada. Iya, keinginan ada, tapi Pasti kan cowok kan gitu. Ya normal lah. Normal, cuman diusahakan enggak karena memang menikah. Tunggu bentar lagi lah orang bentar lagi Sabar nikah. ya. Sabar. sabar. Nyampe ya kalau misalnya emang sampai teleponan lama atau gimana pasti kayaknya kita nggak usah deh gini-gini. Tapi ada aja yang harus dibahas gitu. Kenapa kita tuh ada yang harus dibahas? Ya kan pasti seru gitu Oh, kan, kayak- cowok. Aduh gimana nih? Hebat buru-buru pada. Udah gak sabar. Tapi serius kayak gitu rasanya. Iya rasanya kayak gitu. Kayak Jadi gitu. kayak Malah menunggu jadi nunggu Bukan ya. telepon. Heeh. Aduh ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Tapi emang gitu loh. Gitu, rasanya gitu. emang gitu banget tau. Bener-bener kayak ini tapi kayak kita tahu salah gitu. Jadi pas setelah nikah bener-bener yang Tapi kalau namanya- kita nggak berkomunikasi, kita nggak nikah. kita kan nggak gitu. nikah Iya, karena iya, kan bener-bener. komunikasi kan aku juga nggak mungkin tante gimana aku tuh kan tipe orang yang takut ya kayaknya takut nanti tiba-tiba gak setuju atau gimana gitu kan tante gini-gini terus kakak-kakaknya kan aku juga belum kenal nggak mungkin kayak tiba-tiba SKSD juga kan risih jadi takutnya tolong bilangin terus dari pihaknya Mas Wanda juga tolong bilangin ke keluarga kamu jadi kita Saling komunikasi. apa yang mengomunikasikan keluarga ke keluarga gitu loh. Iya, iya, sebisa iya, mungkin iya. kayak gitu. Makanya pas setelah Ini unik ya. Maksudnya sesuatu yang kayak nggak mungkin ya di Semarang di Bandung. Iya. Bandung nggak ada planet mana segala macam bisa ketemu gitu kan dari komunikasi. Tapi Tapi keren dari ya. ceritanya kayaknya mungkin ya Vano pernah scroll Di explore. di Explore pernah ada posting itu tapi dilewatin aja. Tapi Cuman itu nempel di nempel. pipa ya. Ya, karena cantik kan. Heeh. Orang cantik mau nikah. Ya, ada cantik. Nempel. Mau cantik, ya Sayang nih gitu. mau nikah ya Makanya udah deh. itu juga. Nempel di sini. Nempel. Terus kayaknya pas itu mungkin jadi nikah nggak itu ya? Gitu kali. Mungkin, Maksudnya, mungkin. kayaknya nggak jadi gitu Mungkin, kali. mungkin. Kali nggak jadi gitu. Tapi emang bener Mi, otak itu ngerekam. Kadang-kadang otak itu ngerekam, kitanya cuma nggak mengingat. Di bawah alam sadar Ada orang ya. merekam. Tapi Makanya- inget gitu. Kayak gini, kita tuh nggak ngapalin satu surat di Quran, kita pernah denger gitu kan. Pas orang imamin kita kayak nyangkut-nyangkut. Oh ini Iya, nih. iya. Kita nggak ngapalin gitu kan. Nah, misalnya kisah Nabi yang mana gitu, pas lagi dikisahin, kita dengerin tapi kita nggak ngingetin. Tapi pada diceritain kayak pernah denger kan gitu. Iya. kan. Nah terus gimana setelah akhirnya hari H gitu akad nikah? Belum nyampe situ. Eh? Mintanya gimana awalnya? Tiba-tiba si Vano baru kena, apa kabar? Kita nikah yuk, nggak mungkin kan tiba-tiba Iya. langsung ngomong nikah. Tapi Aku aku harus ingat. ngomong nikah kok. Tapi iya langsung karena kayak emang aku juga mau nikah kan dari batal yang kemarin itu aku doa aja semoga emang aku ketemu jodoh aku gitu. Jadi langsung move on sih kalau aku. Jadi langsung ya udah kalau misalnya emang ada yang mau serius gitu kan. Tapi kan yang aku pertimbangin itu keluarga.
ayah bunda kan setelah batal kan, jadi kan aku menyakiti satu keluarga lah kasarnya kan, yang sakit hati sekeluarga semua kan, udah aduh gimana, terus tiba-tiba datang ada lagi gitu, terus aku harus mendeskripsikan orangnya kayak gimana karena kan nggak kenal. Aku tuh awalnya mualaf plus keluarganya kan ada yang non muslim, gimana ya jadinya gitu, terus pokoknya banyak yang aku harus sampein tapi pelan-pelan. Ya ada yang mau kenalan nih, siapa? Ada, dari situ satu dulu, ya umurnya 27, ada satu dulu, ya ini loh gitu-gitu. Itu pelan-pelan nyampe memang bener-bener dianya pun pengen ngontak langsung orang tua aku, karena aku bilang ya udah daripada ngobrol sama aku kasih kontak ayahku, bundaku, aku kasih kan, karena biar ya udah ngobrolnya sama aku pun gak mau banyak ngobrol, karena aku pengennya yang nyambung sama orang tuaku oke gitu. Jadi daripada aku nyambung orang tua aku nggak setuju sakit hati lagi, nanti udah kamu ngobrol aja ke keluarga aku. Jadi berarti Vano langsung grup call sama ayah, kan ayah bunda kan beda kota kan, ayah pun dinasnya di luar kota, bunda waktu itu di Bandung, jadi langsung grup call. Pas grup call ngobrol langsung pengen aku ngomong sama dia pokoknya, aku memang niatnya nikahin kamu, gimana? Langsung dia bilang udah ngomong langsung aja lah ya, sama ngomong langsung aja sama orang tua. Tapi foto segala udah dikasih kan? Udah, terus kan kita juga ya udahlah sama-sama doa, karena kan diusahakan perasaannya tuh 0. Jadi kita tuh bener-bener diusahakan jangan terlalu berharap sama masing-masing, kayak udah nginget sama lain. Sampai sekarang jangan berharap sama aku, jangan berharap sama karena nanti kecewa. Udah aja doa aja. Nah makanya dikuatin doa aja sih waktu itu, bener-bener pure doa, karena aku nggak tahu kan jalannya bakal kayak gimana, ketemu keluarganya juga siapa tahu pas ketemu tiba-tiba enggak deh, kata mamahnya kan gimana kalau kayak gitu, terus tiba-tiba pas datang tiba-tiba bunda aku kayaknya nggak usah deh, kayaknya kurang jauh, itu aku takut banget. Jadi waktu ketemu pun pertama kali datang ke rumah sendirian kan, aku yang bukan pintu kan, itu kan kayak gimana ini? Kamu aja ketemu jarang gitu. Aku kan baru pertama kali ketemu kan, terus mau melamar. Jadi kan waktu pertama kali berarti kamu langsung melamar tapi sendirian. Bawa pintu. Itu udah gelisah tuh. Kan aku di depan kan gitu kan. Segitu kan udah nggak tahu mau kayak gimana. Akhirnya pas aku buka pintu terus kayak aku pas assalamualaikum, waalaikumsalam, bentar ya gitu, aku langsung kayak gitu. Oke, ngomong iya, karena aku pertama kali ketemu. Bener enggak. Jadi pas aku buka langsung waalaikumsalam, iya bentar ya, terus dia langsung duduk. Aduh gimana ini, udah keringet dingin, sakit perut, udah. Jadi kalau ngobrol teks lancar. Pas akhirnya ketemu langsung, assalamualaikum, orangnya ya. Dan dia tinggal masuk gini. Oke. So, repot gak apa-apa sih, buat gue sendiri juga gak apa-apa. Tapi gitu banget, sakit perut semua campur aduk, karena kan kayak gemet, takut gitu gimana. Terus langsung bunda udah datang, terus kan aku harus terpaksa, bunda kan siap-siap dulu, terus harus nyiapin minuman, kan nganterin minum tuh malas banget gitu kan. Silakan itu, aku tuh kayak masih kaku-kaku. Iya, nyampe kan sama mbakku, anterin dan jangan, terus bundaku udah anterin, ini aku anterin, terus kan sebisa mungkin kita sebisa mungkin kita waktu sebelum ketemu jangan lihat aku ya, kamu juga jangan lihat aku ya gitu, karena kan emang udah janji gitu. Jangan ya, karena kan kayak gitu. Ukak tuh, kaku. Jadi kan kayak takutnya kayak gimana, terus akhirnya ketemu, akhirnya bunda aku turun ke bawah, ngobrol lah, tapi aku ada di situ dulu sebentar. Akhirnya aku naik ke atas sampai beres. Jadi aku cuma nyambut, aku nggak ketemu. Aku ke atas ngobrolnya naik sama mamahnya dia. Aku nggak ketemu karena kita merencanakan itu. Jangan. Bahkan sampai akad aja. Waktu akad dia bilang aku nggak mau duduk saat kamu akad, aku nggak mau duduk sebelah kamu. Aku mau duduk sebelah kamu saat kita udah sah gitu. Iya, aku mau ketemu kamu pas kamu udah jadi suami aku. Gitu. Jadi aku pengen dia tuh surprise. Jadi kan pas udah sah terus aku datang udah istri gitu kan, kalau misalnya sebelahan udah nggak surprise gitu. Jadi pertama kali pegangan tangan gue setelah sah itu. Iya. Bener-bener kayak saliman dari situ kayak. Terus abis itu kan naik tuh ke pelaminan. Pas di pelaminan tuh nggak tahu kenapa kita tuh ketawa tulis ya, harusnya serius. Kayak pas mau tanda tangan terus dia jangan ketawa dulu, ini lagi haru ketawa kan. Gimana, jadi kayak ya seru sih, maksudnya. Jadi kita tuh pengenalannya setelah nikah, pas setelah nikah malah kayak cerita keluarga aku tuh gini loh kan. Oh gitu, wah keren banget gitu. Oh ternyata gitu ya, jadi terus kita tuh suka ngobrol. Jadi masih banyak yang diceritain. Banyak banget. Udah pacaran lama, udah tahu lu semua keluarga gue. Gak ada yang misterius di lu, udah tau gue. Abis nikah masuk kamar tidur kan gitu. Kalau kita kan ngobrol dulu banyak. Akhirnya waktu abis nikah masih kasmaran, itu yang enak. Iya benar. Masih sayang, masih suka. Jadi pas selesai ngobrol sama bunda, pulang aku baru turun lagi. Udah. Abis itu tanggapan bunda apa?
aku nggak begitu, sebenarnya aku mencoba muping tadi dari atas, kok nggak kedengeran ya, nggak tahu kan, tapi nggak kedengeran. Akhirnya ya udah ngobrol sama bunda panjang, lumayan lama ya waktu itu ya, pulang jam 10 kalau nggak salah, dan sholat maghrib diimamin dia. Itu pertama kali aku sholat tuh kayak aduh, tapi kan baru pertama kali dia mamin sama cowok seumur hidup aku gitu kan, jadi akhirnya ngimamin keluarganya dia gitu. Iya, sama tanteku sama adekku juga. Jadi itu kan jadi pertama kali datang buat ngelamar suruh sholat, suruh imam gitu. Iya. Kau pas waktu diimamin pertama kali udah nggak pernah ketemu, pertama kali ketemunya langsung diimamin, itu kamu ngerasa insya Allah diyakin gitu kan? Itu emang kayak gitu. Aku malas sebenarnya muji-muji itu. Nanti di pas pulang pasti dibahas. Tapi emang pas selama kenal tuh banyak masya Allahnya gitu kan. Kagum lah. Jadi dari situ aku makin, aku kan takutnya ini cuman covernya. Kan kita nggak tahu ya kalau orang mau nikah kayaknya covernya aja deh biar keren gitu kan. Akhirnya aku kuatin doa aja, ya Allah kalau misalnya memang baik, kalau misalnya dia memang benar, ya lancarkanlah, jodohkanlah, dekatkanlah gitu. Kalau misalnya enggak ya jauhin dari sekarang. Ngebuat apa gitu, aku selalu minta kayak gitu, ya lo kalau ini lancarkan, kalau misalnya enggak jauhkan gitu aja, simple. Jadi kalau tiba-tiba dijauh ya udah berarti bukan jodohnya. Karena aku kayak berharapnya kalau misalnya dia emang sayang sama aku benar-benar untuk ibadah gitu. Jadi ya udah, akhirnya karena kita udah visi misi nikah tuh apa sih, jadi kita tuh udah jadi waktu mau nikah itu ngobrol tuh kita ngebuka kitab-kitab, kita bahas kitab nikah. Jadi kita tuh belajar bareng soal nikah, gimana sih nikah itu, terus kayak kamu tuh apa sih tujuan nikah tuh, kayak aku tuh pengennya ibadah, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol banyak. Terus di rumah tangga tuh biasanya permasalahan apa sih yang ada di rumah tangga, kenapa sih orang-orang bisa cerai, permasalahan apa sih yang pertama rumah tangga tuh, itu biar kita pelajarin. Makanya kita ngobrol banyak. Aku yang ngobrol banyak tuh sama dia karena aku nanamin ke dia, kalau kamu mau nikah sama aku nggak mau kalau kamu mencintai aku itu lebih daripada cintamu lebih besar, tapi kamu tidak mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Pokoknya kamu harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada aku. Allah, Rasulnya, baru aku, jangan aku dulu. Kebanyakan wanita itu cintanya sama cowoknya. Nanti kalau cowoknya jadi brengsek, hilang rasanya. Kalau kamu cinta sama Allah dan Rasulnya, mau aku nanti lagi mengecewakan, kamu tetap bakal, rumah tangga kita bakal fine-fine aja. Karena yang kamu lakukan adalah perintahnya Allah, bukan karena kamu mencintai aku. Pokoknya makanya aku kasih ini, kamu baca ini. Kenali Rasulullah sebelum menikah. Kalau kamu belum kenal sama Rasulullah sebelum menikah, ini pokoknya belajar. Aku pantau terus. Mau hamin berapa menit pernikahan, gimana, udah sampai mana, aku tebakin. Sekarang Rasulullah ini gimana, aku tebakin terus gitu. Oh, kalau kayak sekalian ngetes juga gitu ya. Coba siapa ini ya Rasulullah, terus Rasulullah ini sahabat pertama yang masuk Islam, orang dewasa yang dari kecil siapa, perjanjian ini di mana, perjanjian ini siapa, gini. Aku kasih dia tebak-tebakan itu terus. Biar dia kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi aku harus ngeharusin dia harus kenal sama Rasulullah biar dia bisa. Jadi orang tuh sekarang dekatnya tuh bukan yang aku di mana, kamu udah makan belum? Aku tuh lagi ini banget deh. Jadi kalau ketemu yang diomongin tahu nggak? Ya udah makan belum? Tempat ini kayaknya terlalu klise. Kalau kita ngomongin tuh sesuatu yang beyond gitu. Dulu orang-orang hebat, gitu. Visi jadi kan. Nah, tadi kata Namira siapa tahu cuma covernya doang gitu kan gitu. Tapi walaupun begitu cover itu perlu. Perlu. Ya kan abi wasiro jaharu kan ya biar dalam sembunyi dan juga jaharnya juga harus daripada pas lagi di depannya udah berantakan lebih parah lagi kan. Bener sih. Kalau di depannya oke, entah dalamnya itu kan cuma dia malu yang tahu, tapi at least dia bisa nunjukin itu kan ibaratnya. Itu butuh perjalanan untuk sampai posisi itu. Tapi Namira waktu itu mikirnya pas waktu ngelakuin itu mikirnya orang lebay banget atau poin plus banget buat kamu? Poin plus, karena kan aku nyari imam. Jadi aku tuh kenapa aku bilang takut covernya, karena aku takut memilih imam yang salah, karena kan aku ngikutin setir. Aku istri, kalau misalnya dia gimana lah aku gimana nanti. Kalau misalnya dia yang gak ngajarin aku soal Rasulullah atau misalnya soal agama akunya gimana. Jadi kayak karena mungkin visi misi aku untuk nikah ibadah dan dia sama, jadi kayak aku berpikirnya kalau misalnya aku salah milih imam, berarti visi misi aku untuk menikah gak terjalankan gitu. Jadi nikah tuh untuk apa sih? Jadi aku tuh kayak nikah untuk apa? Jadi nanti aku nggak tahu apa-apa dong, ntar
gimana dong, ntar aku kemana arahnya, kan kalau istri kan harus diarahin. Jadi sekarang banyak sih yang dipelajarin pas mau nikah tuh, belajar soal kitab-kitab nikah kita buka semua, gimana sih jadi istri, dosa nih kalau istri kayak gini, suami nggak boleh kayak gini loh. Jadi kita punya apa ya, SOP masa masing-masing, kayak istri di sini, suami di sini, jadi nggak ada berantem soal itu. Jadi udah tahu, udah nempatin diri, istri itu harus apa, suami harus apa, ya hak dan kewajibannya kayak gimana. Jadi kayak dipikirin matang-matang juga soal nikah. Aku juga nggak mau asal nikah, nikah karena apa, karena pengen aja nikah. Itu hati-hati banget. Jadi kayak aku cari tahu banget nikah tuh tanggung jawabnya besar. Kalau aku juga nggak bisa menuhin hak kewajibannya suami aku, juga aku dosa. Jadi kayak bener-bener dipelajarin dari awal. Jangan sampai pas nanti sama-sama dengar ustadz atau ustazah yang ngomong suami terus gini tuh. Langsung kasih nih. Nih. Tuh. Ini link balasannya nih gitu. Baca tuh kan gitu. Iya. Jadi jangan pas udah nikah baru berantem Ini soal ini. kayak gitu. Pertama kali Vano kan ke rumah ya, kemudian ngobrol sama mama gitu. Kemudian kan Vano pulang gitu kan. Terus kan baru pertama kali ketemu nih kan gitu. Pas lagi pulang, udah ngeliat jauh. Ngelakuin gini kan. Iya. Iya itu enggak, tapi kayak lebih ke Ih ganteng banget gitu. enggak juga sih, biasa aja. Cuman waktu itu aku langsung penasaran tuh, menurut Bunda apa ya? Itu yang paling penasaran. Soalnya sebelnya waktu itu Bunda langsung masuk kamar langsung bobo. Jadi harus aku udah ngomong juga. Iya kayak karena kan jam 10. Lama banget ketemu. Jangan-jangan Bunda masuk kamar langsung cetek langsung. Bunda yang seneng. Kok jadi Bunda? Karena kalau menurut aku mungkin Bunda langsung telepon ayah kayaknya. Karena kan biar ayah tahu. Jadi kan aku harus nunggu sampai besok apa sih jawabannya gitu. Maksudnya terus kayak menurut Bunda kayak gimana? Akhirnya pas Bunda kan setiap pagi kan kamar aku. Jadi pas setiap pagi itu suka kayak, Bun gimana menurut Bunda? Ya anaknya baik, gini. Ya baik, ya positif lah gitu kan. Terus sejauh yang dikenal pada saat itu, akhirnya ya udah kalau Bunda bilang kalau Bunda sih terserah teteh mau kayak gimana, teteh yang jalanin bla bla bla. Dari situ kan aku jadi kalau aku milih dia tanggung jawab aku juga, aku nggak bisa galau, maksudnya aku nggak bisa menyesal kalau aku milih dia kan. Jadi akhirnya di situ dikuatin lagi doanya. Terus tiba-tiba bulan depan aku ngajak mama ya sama ini ke rumah. Karena tar dulu ini kan baru datang, udah main datang. Aku jadi kayak deg-degan karena aku langsung ngasih tahu keluarga. Akhirnya keluargaku welcome. Om aku yang ada di luar kota semuanya datang ke Bandung. Pada datang. Untungnya karena aku disupport, jadi aku jadi senang juga. Ya udah coba kenalan gimana. Jadi setiap hari aku ditanya gimana orangnya itu setiap hari. Jadi karena mereka juga pengen tahu juga. Pengen tahu gimana orangnya, takutnya yakin nggak itu setiap hari. Yakin nggak. Aku kayak insya Allah yakin. Nyampe di titik keluarga datang. Pas keluarga datang pun udah ayah juga nggak bisa hadir karena kan ayah di luar kota. Jadi pas ketemu ayah itu pas Hamin 1 pas mau akad baru ketemu ayah. Jadi sisanya teleponan doang. Calon mertua? Tapi telepon-teleponan. Di situ kamu langsung ngerasa akrab atau masih kaku-kaku atau gimana? Ayah video call jadi kayak yuk sebelum nikah kita berbicara sebagai cowok-cowok gitu. Video call gitu ya, kalau video call ngobrol. Terus Hamin 1 ketemu secara face to face. Akhirnya ya udah keluarganya dia tuh welcome banget. Welcome banget keluarga Namira tuh. Dan aku tujuanku nikah juga aku pengen silaturahmi dan mencari keluarga baru juga gitu loh. Ya akhirnya senang banget dipertemukan sama keluarga dia yang itu welcome banget. Keluarga besar juga. Keluarga besar. Itu welcome banget, kayak langsung sayang sama aku gitu kayak aku. Ya Allah kayak diterima jodoh banget gitu jodoh. Kayak jodoh dipermudah. Dia pun diterima langsung sama keluarga. Dan itu kan ya kan tadi kan aduh gimana kan aku paling takutnya dulu kan ya aku sampai doa aja nggak mau punya mertua kayak yang di Indosiar gitu karena aku tuh Indosiar banget. Kenapa Indosiar? Aku tuh sering nonton. Ada pendekar gitu naik Garuda gitu kan, naik burung gede. Itu siapa itu anak muda? Tapi emang sampai itu tuh doa aku gitu karena aku tuh mungkin korban nonton FTV yang mertua jahat kali ya sama ipar-ipar, dan cobaan yang paling berat kan kayaknya di rumah tangga karena aku suka baca blog-blog, suka baca-baca curhat-curhatan perempuan yang udah nikah, biasanya tuh mertua atau enggak ipar, itu aja mertua ipar. Jadi akhirnya doa sedetail mungkin pengen kayak gimana ya udah akhirnya tinggal nunggu aja kata Allah apa. Kalau kata Allah A, B. Aku ngikutin aja Allah. Iya benar-benar. Kalau Allah kayak gini, mau kita caranya mau kayak apapun pasti nggak akan terjadi. Tapi kalau udah dapat ridhonya Allah, mau kita jauh-jauhin atau apa, tapi tetap aja dimudahin, dilancarin. Pokoknya semua kayak
kayak datang gitu aja gitu Iya, kan ya. Nah kalau sekarang nih rencana punya anak gimana? Langsung. Oh jadi nggak ada. Aku Kaget. Enggak, kalau aku nggak mau ngurung-ngurung juga sih, mesti dikasihnya aja. Emang kalau step-stepnya gitu ya, walaupun Iya. kadang ada orang-orang yang ngapain sih ditanya, tapi emang kita harus memikirkan itu kan, Iya. harus ada rencana untuk ya nikah apa what next ya, punya anak. Nah untuk rencana mendidik anak sendiri, kalian apakah udah punya siroh-siroh yang udah dipelajarin juga? Udah. Divisikan emang Kita udah. ngobrol Oh. sebelum nikah itu ngobrol nyampe situ. Kalau misalnya punya anak, jadi kamu benar. gimana? Berarti kamu tipe orang kayak gini. Aku nggak bisa kayak gini. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya dia kayak gini ya kamu ibunya. Kalau aku tetap. Jadi kita tetap ngobrol soal itu. Allah inilah pokoknya yang sudah diajarkan Rasulullah. Sudah diajarkan kayak gimana, Gitu. harusnya kayak gimana. Terus nanti biasain aja anak dari kecil bangunnya pagi, bangunnya subuh misalnya kayak gitu. Apa gimana pokoknya. Habis subuh kajian di rumah gitu. Sebisa mungkin. Tapi kita juga usahain setelah nikah ini kita kerjain dulu diri kita berdua. Kayak setiap sholat, habis sholat mengistiqomahkan dulu karena takutnya kan ngomong doang tapi nggak dikerjain juga jadi takut juga praktekin. Istiqomah itu lebih berat ya sebenarnya. betul, makanya akhirnya kita coba dulu di kita berdua Oke. sekarang. Mari sih, memang dalam berkeluarga teman-teman ini nggak asal nikah ya, tapi memang ada fokus dan tujuan menikahnya. Orang bilang kalau menikah tuh bahtera rumah tangga, tapi nakodanya kalau nggak tahu arahin kemana, nah bingung nih. Iya. Kan ketika naik mobil juga kita harus tahu majunya kemana kan. Iya. Apalagi kalau Jangan sampai kita berada di kapal, tapi di kapalnya di lautan besar, tengah-tengah yang kita juga nggak tahu ada di mana saat itu. Ini keren banget sih. Ini pasangan yang insya Allah ini sangat menginspirasi banyak orang. Nih, aku yakin banget pasti semakin banyak yang baper, pengen makin banyak yang langsung lihat DM-nya, ada yang DM-in gue nggak ya? Siapa tuh ada yang DM-in, tiba-tiba ngeliat explore wah, gitu. kalau gitu mending kayaknya sekarang ini nggak dapat jodoh, deketin orang juga nggak bisa apa taaruf aja gitu kan. Siapa jadi begitu Iya. Tapi harus memang sebelum taaruf juga sudah dibekali dengan ilmu juga masing-masing. Benar-benar. Nah, tapi teman-teman sebelum kita ini ada nggak mungkin advice buat temen yang mungkin masih pencarian nih, misalnya masih ateis, masih agnostik gitu, masih pencarian. Nikmati dulu aja pencariannya, cuman jangan sampai Terlalu nikmat. jangan terlalu nikmat gitu. Jangan terlalu lupa kalau misalkan aku yakin orang-orang kayak gitu tuh aslinya orang-orang kritis yang mencari tahu. Dia nyari ya. Yang nyari. Mereka jadi ateis, mereka jadi agnostik bukan karena mereka malas, tapi karena mereka lagi nyari tahu. Terus cari tahu aja, karena aku yakin orang yang lagi nyari tahu kebenaran pasti mentok-mentoknya ke Islam. Ya. Dan pasti akan dibukakan ya. Di waktu belajar yang penting semua doktrin leluhur, doktrin yang lama-lama dikosongkan dulu aja, bener-bener nampung air yang baru gitu. Nampung aja, jadi kayak ya insya Allah istiqomahin buat nyari ilmu, insya Allah nanti bakal ketemu kebenarannya, dan insya Allah nanti kita ketemu di agama ini. Masya Allah. Amin. Ada harapan nggak ke depan kalian di pernikahan kalian nih? Kepengennya apa sih Apapun bayangan? itu Kan ngobrol ada berdua nih, goals, kita nanti ada. punya anak segini, kita mau begini, kita mau ini, ada nggak? Aku ngomong sama dia dan doa, cita-cita kita satu, yang benar-benar waktu kita habis nikah, terus aku pimpin dia doa awal nikah, waktu dunia ya gini-gini aja. Cita-citaku saat aku bisa ngelihat dia nanti di surganya Allah, Masuk dan surga dia bareng. masuk surga bareng, bisa Masya ketemu di surga Allah. bareng. Karena dunia ya gini-gini aja, paling kaya juga kaya ya gitu-gitu aja. Iya. Susah juga ya susah, namanya dunia ya susah-susah aja. Apa yang kita harapin gitu kan, yang bisa satu-satu yang bisa kita harapin ya kita utuh bener-bener sampai ke surganya Allah. Itu kan kayak lolos banget kita sebagai pria bisa memasukkan istri kita ke dalam surganya Allah. Kayak sebangga apa kita, pride itulah yang dinamakan pride itu, bukan saat di dunia. Saat di dunia pride apa sih kan gitu. Prideku yang sesungguhnya saat bisa memasukkan mahram-mahramku nanti ke surganya Allah. Dua, mahram, lebih dari satu deh, mahram. Mahram ibu. Oh iya, Adik. Aman. Anak semua. Aman. Ya. Ini baru 2 minggu loh. Tapi kan langsung pinter dia. Bener-bener. Ibunya apa sih? Iya. Jadi emang hidup tuh nggak seperti drakor ketika mungkin proses pacaran segala macam endingnya happy ending adalah nikah gitu. Kalau di kita justru nikah adalah mulai perjuangannya kan. Mulai perjuangannya. Bayangin ya teman-teman. Kalau kita bayangin ya bahwa nikah ini kan ibadah terpanjang dan ternikmat ya. Paling panjang. Misalnya orang berzina itu kan dosanya berapa?
40 tahun ya, 50 tahun ya. Itu kan kalau berzina ya kan. Dia kan kalau sama istri sendiri berarti kan pahalanya jauh lebih gede dari itu dong. Iya betul. Ya bisa berapa kali lipat dari 40 tahun itu. Dilakukan seumur hidupnya dia. Udah dengan nikah lurus aja, insya Allah investasi besar. Kan kita udah menjalankan setengah agama kita dengan nikah kan. Jadi insya Allah ini udah menjalankan setengah agamanya, kita terus dalamin lagi ibadah-ibadahnya apa. Ditambah banyak yang ngikutin polanya ini, kemudian wah visinya juga disamakan, jari-jariah lagi pahalanya kan. Amin. Yang punya channel lebih gede lagi. Amin. Oke, kalau itu thank you banget ya. Ajak itu juga subscribe YouTube-nya masing-masing. Iya, gitu. iya. Kalian udah ada YouTube berdua? Udah. Aku buat. Di channelku pribadi di Delvano, gitu. di Delvano Karis. Jadi semua kalian nikah tuh semua Nggak ada. seru, aku langsung pengen lihat. Instagram Namira Mamora, aku di Delvano Karis. Oke. Baik teman-teman di follow karena menginspirasi dan juga ya jujur gue juga follow juga dan ibaratnya wah ini kayaknya anak-anak muda ini masih banyak yang lihat bagaimana mereka menjalankan hidup tuh ada visinya gitu, nggak main asal hidup doang nongol nggak dicara gue bisa hidup ngapain ya, terus di sini ngapain nih gitu segala macam gitu kan. Keren banget ya. Jangan lupa untuk subscribe mereka juga subscribe kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banget ya. Ya, terima kasih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.